إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة شيخنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وشيخنا محمد سلمان المدني وشيخنا محمد أرسل البنجري وشيخنا محمد نبيس وشيخنا عبد الصمد سراج الهدى وشيخنا زين بن عبد الغني وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم يا رسول الله خذ بيدي فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. Para habaib, para syaraib yang ulun muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ulun hormati, wabil khusus guru ulun, guru kita semua, pengasuh Majlis Ta'lim Al-Hikmah, Abah Guru Zain Al-Hafiz. Semoga beliau diberi kesehatan zahir batin oleh Allah untuk membimbing kita sampai ke hadrat Allah, kumpul dengan Rasulullah. Abah Guru dan Tantri yang kami muliakan, Abah Guru, Tuan Guru Hasnanuddin yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah Majlis Ta'lim Al-Hikmah yang kami muliakan. Subhanallah, sebenarnya yang jadi dadalang hari ini, yang membawa sambutan tadi,
ulun ini wayang saja. Dan dari Abah Tuan Guru Zain, waktu ulun silaturahim dengan beliau, mohon izin beliau kata amanah perintah guru, ulun sami'na wa ata'na, sidin menginginkan ulun membaca kitab dari Datuk Kalampayang. Ada 3 kitab, ada namanya Kanzul Ma'arifah, Jawami'ul Asrar. Ini 2 kitab ini dari Datuk Kalampayang. Kemudian ada dari kitab Syekh Abdul Rauf dari Padang. Ehornya tolong diturunkan. Mohon izin, ulun hari ini tidak ceramah, tapi melaksanakan amanah keguruan membaca akan kitab. Di sini. Ila hadrati Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjari, syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk langsung kepada bagian khusus. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar sedikit. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya, barang siapa mengenal ia akan dirinya, niscaya mengenal ia akan Tuhannya. Beliau menukil hadis ini bahwa seseorang tidak akan bisa mengenal Rabb sebelum mengenal siapa hakikat dirinya. Dalam Al-Quran Allah sudah mengkabarkan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada Allah. Jadi gawian kita 24 jam ini, Bapak Ibu yang mulia, ibadah. Bukan berdagang, bukan bahuma, bukan beringu sarang burung pipit, bukan berjualan, bukan jadi pegawai. Enggak. Tugas kita adalah ibadah. 24 jam ibadah. Nah, apa makna ibadah 24 jam ini? Makna illa liya'budun, tafsirnya ay illa liya'rifun, ay illa liyuwahhidun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan liya'budun adalah makrifat kepada Allah, ay illa liya'rifun, makrifat kepada Allah. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat mengatakan, awal wajibin 'alal insan ma'rifatu ilahi bistiqam. Awal yang diwajibkan kepada insan adalah ma'rifat, mengenal Allah dengan yakin. Kada goyang, kada ragu-ragu, mantap keyakinannya. La tasihul ibad illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah, tidak sempurna ibadah seseorang kalau tidak mengenal siapa yang disembah. Kalau pinandu siapa yang disembah, tersembah dinding. Karena pinandu siapa yang ditawapi, tetawapi batu. Maka inilah rahasia wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tafsirnya ay illa liya'rifun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan ma'rifat kepada Allah. Setelah ma'rifat kepada Allah, baru ay illa liyuwahhidun, mentauhidkan Allah. Jadi keterangan ini ada munasabah hubungannya dengan firman Allah dalam Al-Quran. Nah,
Kemudian ujar Datuk Kalampayan, bermula hakikat mengenal diri itu 3 perkara. Pertama, mengenal asal kejadian diri, yaitu daripada Nur Muhammad. Kedua, dimatikannya diri dahulu daripada mati sebelum mati. Ketiga, mempanakkan diri. Nah, ini 3 pelajaran, 3 tangga orang ingin sampai ke hadrat Allah, terbuka hijab dengan Allah, makrifat dengan Allah, mengenal asal kejadian diri dan apa yang boleh dijadikan oleh Allah sebelum ada yang ada, mematikan diri dan mempanakkan diri. Ini dari kitab Kanzul Ma'rifah. Ulun ada panjang, mengabulkan hajat saja. Kemudian dalam kitab Jawami'ul Asrar, di sini lebih mendalam lagi Datuk Kalampayan menjelaskan. Ketahui olehmu hai salik. Siapa itu salik? Salik itu orang yang berjalan menuju Allah. Kita ini semuanya salik, berjalan menuju Allah, sampai kepada Allah, namanya muqarrabin. Maka itu Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di satu jalan niatnya menuntut ilmu untuk takarrub kepada Allah, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Bahkan ujar Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu untuk takarrub kepada Allah, untuk dekat kepada Allah, maka perjalanan itu sama dengan fi sabilillah. Yang datang ke majelis Abah Guru dengan niat menuntut ilmu untuk dekat kepada Allah, takarrub kepada Allah, yang sama dengan orang fi sabilillah. Andaikan dalam perjalanan meninggal, matinya mati syahid. Duduk-duduk di majelis taklim meninggal, mati syahid. Tapi kalau keluar rumah nonton karaoke meninggal, matinya mati sakit. Beda. Ketahui olehmu hai salik, bahwasanya tiada sempurna bagi seorang mengenal Tuhannya, melainkan mengetahui asal kejadian diri dan mengetahui akan mula-mula yang dijadikan Allah. Jadi, mengetahui asal kejadian diri dari mana dan asal mula-mula dijadikan Allah. Ulun yakin ini pelajaran sudah pian makanan pian berataan. Tapi karena ini ulun perintah Abah Guru, ulun bacakan. Karena bapak kita babulik ke SD barang itu. Maka apa sabda Nabi dalam kitab ini? Inna Allah khalaqa qabla asya nuran nabika min nuri. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia dahulu daripada segala sesuatu nur nabimu daripada nurnya. Jadi yang pertama dilahirkan Allah, dijadikan Allah, belum adanya yang ada nur nabimu, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nuri, daripada nur Allah. Maka nyatalah roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan dahulu daripada segala sesuatu, dan lagi dijadikan ia daripada nur zatnya, yakni daripada ilmunya dan kudratnya yang maha tinggi. Seperti kata Syekh, Inna Allah khalaqa ruhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri dzatihi wa khalaqa ruhal alam min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwasanya
Allah Ta'ala menjadikan ia akan roh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu daripada nur zatnya, dan menjadikan ia akan roh sekalian alam ini daripada nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyatalah roh sekalian kita ini jadi daripada nur Muhammad, dan sekalian batang tubuh itu jadi ia daripada Adam. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku bapak segala roh dan Adam itu bapak segala batang tubuh. Tetapi Nabi Adam itu dijadikan ia daripada tanah, seperti firman Allah Ta'ala, khalaqal insana min tin. Artinya telah menjadikan Allah Ta'ala insan, yakni Adam itu daripada tanah, dan tanah itu dijadikan daripada air, dan air itu dijadikan daripada angin, dan angin itu dijadikan daripada api, dan api itu dijadikan daripada nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nyatalah roh kita dan tubuh itu jadi daripada nur Muhammad. Maka apabila roh kita dan tubuh kita itu jadi daripada nur Muhammad, maka itu nur Muhammad juga namanya, tiada lain. Allahumma shalli ala sayyidina. Ini pun membacakan dari Datuk, mari kita jabarkan. Maka hendaklah engkau mesrakan, ya Datuk, nur Muhammad itu kepada rohmu dan batang tubuhmu, dan kepada sekalian kainat, seperti mesra air dengan tumbuh-tumbuhan. Maka apabila sudah mesra kepada sekalian yang tersebut itu, insya Allah Ta'ala lagi akan membukakan Allah Ta'ala akan dikau kepada melihat keelokan zat wajiban wujud lagi suci adanya. Karena tubuh kita yang kasar ini sekali-kali tidak dapat akan mengenal Allah, melainkan dengan nurnya yang musta'iyah pada kita, yaitu dengan wasitah nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ia pohon lagi bausit, yakni terhampar kepada wujudnya. Maka barang siapa memusrahkan nur Muhammad dan memusyahadahkan akan dia adalah serasa memusrahkan Tuhannya, dan memusyahadahkan akan dia karena ia kezahiran dan kenyataan bagi wujudnya. Mula terjalih Allah Ta'ala pada martabat itu, dan mula sampai pada mendapatkan arif billah pada martabat itu juga. Dan kepada martabat nur itulah akan perhentian perjalanan segala aulia dan anbiya yang mursalin mengenal Allah Ta'ala, karena ia kejadian sekali alam, seperti firman Allah dalam Al-Hadis Qudsi, khalaqtul asya li ajlika wa khalaqtuka li arti. Artinya, kujadikan semesta sekalian alam ini karena engkau ya Muhammad, dan kujadikan engkau karena aku ya Allah. Maka janganlah engkau mendakwa perbuatan yang lain daripada tiap-tiap yang datang kepadamu itu, seperti penglihatan dan pendengaran dan pengrasa dan barang sebagainya, itu semata-mata dengan sebab nur juga dijadikan Allah Ta'ala, seperti firman Allah, qad ja'akum minallahi nur. Para jamaah yang mulia, ulun rasa cukup bacaannya untuk mengambil tabarukan. Jadi kita disuruh mengenal siapa diri kita, apa asal kejadian diri. Dari kitab Jawahirul Asrar ini turun kepada kitab Syekh Abdul Rauf, orang Sumatera, ini lebih tua pada Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Beliau punya murid namanya Syekh Burhanuddin Ulakan. Nah, Syekh Burhanuddin Ulakan ini mengaji dengan Syekh Abdul Rauf. Ketika beliau setelah mengaji dari Aceh, pulang ke Padang tentang ilmu ma'rifat ini, lalu beliau berwasiat, kalau aku wafat kaina, tolong kuburkan aku di mana pohon yang aku tanam. Singkatnya, beliau meninggal di rumah sendiri, mungkin kurang lebih sekiluan keluarganya. Mbah meninggal, dimandikan, dikapankan, disolatkan. Ketika akan mengangkat itu jenazah, hendak dikuburkan di higa rumah, jenazahnya hilang.
lenyap. Yang ada hanya suara salawat dengan penuh nur menggema. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat penuh mengurumuni seperti jenazah. Lalu terbang. Salawatnya terbang. Ayat diikutilah oleh para jamaah kemana? Tumpukan salawat terbang terus diikuti sampailah di satu tempat pohon nang di mana ditanam sidin, nang amanah sidin dikuburkan. Tiba-tiba ada serum kayak kuburan. Lalu disitulah orang yang ziarah. Nah, sejarah kisah Burhanuddin Ulakam. Apa ilmunya? Apa amalannya? Tadi kita sudah baca 2 kitab. Belum baca kitab yang ketiga. Maaf, ini bagian membaca aja dulu. Dalam kitab ini bahwa diri kita ini terbagi kepada 3. Yang pertama, a'yanul kharijiyah. Yang kedua, a'yanus sabitah. Yang ketiga, roh tamyiz namanya. Apa itu a'yanul kharijiyah? A'yanul kharijiyah ini adalah batang tubuh kita nang kasar, nang terlihat nyata. Nih, nang melihat, nang mendengar, nang berpadir, nang bergerak. Ini namanya a'yanul kharijiyah. Mulai ujung rambut sampai ujung batis. Nah, a'yanul kharijiyah ini punya Syekh Abdul Ra'uf terhimpun dalam 4 rahasia. Ada unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Adapun unsur api yang ada batang-batang tubuh kita ini menjadi darah. Api itu menjadi darah di sini. Maka tajalli sifat Allah yang bernama Al-Azim, yang maha agung, yang maha besar, yang maha gagah perkasa. Jadi api tajalli pada batang tubuh kita darah. Darah inilah penampakan tajalli sifat Allah yang bernama Al-Azim. Hilang darah yang bukan rahasia api, tajalli Allah, sifat Allah yang bernama Al-Azim. Kemudian yang kedua, angin, yaitu sekalian urat daripada batang tubuh kita ini. Tajalli sifat Allah yang bernama Al-Qawi. Jadi angin jadi urat. Nampak tajalli sifat Allah yang bernama Al-Qawi. Makanya bila orang berangkat atau lemah uratan ya. Jadi nak aku berangkat nang waktu tajalli asma Allah sifat yang bernama Al-Qawi. Kemudian yang ketiga, air. Air menjadi tulang pada batang tubuh kita ini. Maka tajallilah asma Allah yang bernama Al-Muhyi, yang menghidupkan. Yang keempat, tanah. Menjadi pada batang tubuh kita ini daging dan kulit. Tajalli asma Allah yang bernama Al-Hakim. Inilah wujud nang kasar ini, namanya a'yanul kharijiyah. Cocok aja Pak. Di sini aja sudah batajak, di sini aja sudah hilang orangnya. Hilang darah, nampak api, bukan rasanya tajalli sifat Allah yang bernama Al-Azim. Hilang urat, nampak angin, tajalli sifat Allah yang bernama Al-Qawi. Hilang tulang, nampak air, tajalli asma Allah yang bernama Al-Muhyi. Hilang kulit, daging, nampak tanah, tajalli asma Allah yang bernama Al-Hakim. Lepas lebur sudah, di awal sudah penampakan tajalli sifat Allah. Al-Azim, Al-Qawi, Al-Muhyi, Al-Hakim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, a'yanus sabitah. Apa itu a'yanus sabitah? A'yanus sabitah, tubuh yang halus daripada kita, yang meliputi seluruh batang tubuh ini. Warnanya nur yang putih jernih. Jadi a'yanus sabitah itu warnanya putih jernih. Kalau putih, ini putih berwarna. Putih jernih itu ada warnanya. Meliputi seluruh tubuh ini.
asalnya daripada Nur Muhammad. Nah, itulah sebenarnya diri kita. Nah, jadi a'yanul kharijiyah, batang tubuh kita dan asar ini, buka rahasianya adalah a'yanus sabitah. Apa itu a'yanus sabitah? Warnanya putih jernih meliputi seluruh batang tubuh kita ini. Itulah disebut dengan nama Nur Muhammad atau roh pada kita. Nah, sifat Nur Muhammad ini siddiq, amanah, tabligh, patanah, ridha, sabar, qanaah, pengasih, penyayang, khusyuk, tawadhu, rendah hati, segala macam sifat kepujian. Ini ada pada badan kita. Kemudian yang ketiga, roh tamyiz. Apa itu roh tamyiz? Yaitu semangat yang menggelora yang ada pada diri kita ini. Warnanya nur merah yang meliputi sekalian batang tubuh kita. Asal kejadiannya dari api. Itulah iblis dan Abu Jahal yang ada di awak kita. Sifatnya di antaranya hijib atau juga dusta, kitman, menyembunyikan rahasia ilmu Allah, khianat, baladah, kalau mau menuntut ilmu, sombong, takabur, bangga diri, bahasa Banjarnya endemos indahar, tolong, pemarah, ria, sum'ah, dan segala macam sifat tercela. Ini juga ada pada diri kita. Ulun berdiri. Baik. Berarti di diri kita ini ada 3 unsur. Pertama, a'yanul kharijiyah. A'yanul kharijiyah ini adalah batang tubuh kita yang kasar. Ini diumpamakan seperti kota Mekah. Yang kedua, a'yanus sabitah. Ini asalnya namanya adalah kejadian Nur Muhammad. Diibaratkan Muhammad Rasulullah yang ada di dalam kota Mekah. Yang ketiga, roh tamyiz. Semangat, gelora nafsu yang membara-bara, emosi, ego, sombong, angkuh. Tadi in the most in the heart. Indah mesti ya, lebihnya asal harapnya, asal yang paling top sudah. Nah, inilah roh tamyiz yang warnanya merah, asalnya iblis dan Abu Jahal, lambangnya iblis dan Abu Jahal. Ada juga di diri ini, diam di kota Mekah. Kedua pasukan ini, kedua tokoh ini saling berkelahi. Bahasa Banjarnya, perang tanding, ingin menguasai kota Mekah. Kalau a'yanus sabitah, Nur Muhammad yang menang, Rasulullah yang menang, maka di dalam awak orang itu, dalam kota Mekah itu, kota Mekah dalamnya Muhammad Rasulullah, dalam a'yanul kharijiyah dalamnya Rasulullah. Maka bukti kelakuannya senang beramal, senang beribadah, katuju berbuat baik, tawadhu, rendah hati, katuju menuntut ilmu, segala macam sifat kebaikan yang terpuji, rendah hati, senang ibadah, suka bersedekah, katuju menolong orang, hatinya ingat Allah. Berarti di awak orang itu ada Rasulullah. Abu Jahal ada lagi, iblis ada lagi. Tapi sebaliknya, kalau yang menang roh tamyiz, maka Muhammad Rasulullah kadang-kadang di awak orang itu, nah ada iblis dan Abu Jahal. Kalau sudah Abu Jahal dan iblis yang ada di kota Mekah itu, maka gawirnya kerusuhan. Atau menyembati orang, memfitnah orang, menggibah orang, caci maki orang, rasa paling hebat. Yang lain ilmunya kecil, kami yang paling tinggi. Yang lain kada sampai, kami sudah sampai. Kadang-kadang sudah sampai puncak makrifat, ampiham sembahyang parai. Nilai tasawuf, tarawuk, ngerti. Apa ini? Inilah roh
Kira-kira nang di awak kita siapa yuk? Imbahanu ada Rasulullah, imbahanu ada roh tamyid, ada iblis. Kita akui ya, jujur aja, ini keluar masuk nih. Nah kayak apa supaya istiqomah? Contoh, malam guring, kita bangun jam 3. Ujar Rasulullah, hai umatku, bahasa membimbing kepada batin kita nih, bangun, tahajud. Nabi Muhammad gak pernah tidur, sedikit tidur, menghadap hadrat Allah. Ayo qiyamul lail, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun, salat tahajud, bangun. Kalau Rasulullah menang, Rasulullah bilang awak orang ini bangun, mandi, malah bagus Pak, mandi itu tengah malam. Jam 1 ke atas itu bagus. Itu kalau kau mandinya mulai ujung batis, sampai ke awak, jangan mulai kepala dulu. Mandi ozon namanya, ini awet muda. Alhamdulillah dulu wah ini kada buah tetap nak ini aja. Dan awak sehat, mandi sebelum subuh. Jadi cerdas. Mandi, habis mandi, bawa wudu, menghadap Allah, lalu sholat, berarti Rasulullah dalamnya. Tapi pas bangun tengah malam jam 3, bangun naik. Ada jadi si Nabi, bangun jam tahajud. Bangun juga ke toilet satu umat. Lalu ada bisikan, nih, roh tamyid, jabuhan iblis, gabung Abu Lahab. Belum juga jam 4 lagi, kau aja lagi guring satu umat. Lalu kan kau yuhan, guring pula. Nah, roh tamyiz menang, iblis menang. Ada Rasulullahnya. Pas terbangun, as-salatu khairum minan naum. Subuh sudah. Segera bangun. Bisikan lagi dari Rasulullah, umatku bangun, salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa ajar iblis? Belum juga alam-alam sudah ikan. Baik guring hak, belum juga orang lagi makamat. Guring pula, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Belum juga lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Azan, harus datangan orang ke masjid. Omat, ada kaum surangan. Tahu tiba kuliah kaum pengumuman, api, kebakaran. Mendengar api, datangkan sekampungan keluar, membawa ember. Kaum, mana apinya? Ya kaum, api neraka. Ini roh tamyiz yang menang. Ketika kita mau berzikir, la ilaha illallah. Ujar roh tamyiz kena gendero, rami tipi lagi rami tipi. Ini terus bertempur mengendalikan kita ini. Maka kita berharap kepada Allah, minta tolong kepada Allah setiap saat mengucap ihdinas siratal mustaqim. Abah guru sakumpul menganjurkan kepada kita baratan waktu sujud lah membaca subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Minta tunjuki kepada Allah, tanpa bimbingan Allah kita ada sesat. Menjahadabina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami, maka kami tunjuki. Nah, ulun yakin dan hari ini datangan nih ke sini ini Rasulullah dalamnya. A'yan nusabitah dalamnya. Bimbingan Rasulullah dalamnya. Kenapa guru pian wangi menyebut Rasulullah dalamnya? Ayah bunda yang ulun muliakan, Rasulullah itu kada mati, pindah wadah saja. Jangankan Rasulullah, al-anbiya wal awliya yusalluna fi quburihim kama yusalluna fi buyutihim. Para nabi, para wali, mereka sholat di dalam kubur mereka sebagaimana mereka sholat di rumah-rumah mereka. Para nabi, para wali nggak mati, di alam barzakh bermesraan lawan Allah.
Makna sholat di sini bukan kalau kayak tapi bermunajat lawan Allah, berasik-asikan dengan Allah. Waktu Isra Mi'raj, Nabi lihat Nabi Musa sholat di kuburnya. Waktu Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan seluruh roh para nabi dan rasul berbentuk jasmaniyah. Pada sudah wafat. Di langit pertama, kedua bertemu dengan para nabi-nabi. Artinya apa? Mereka kadang mati pindah wadah saja. Kalau para nabi saja tidak mati, orang-orang mati syahid saja tidak mati, lebih-lebih Rasulullah. Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Tanwirul Khalaq, beliau mengatakan, ketika Rasulullah pindah dari alam dunia ke alam barzakh, beliau hidup sebagaimana waktu di alam dunia. Beliau menjelajahi alam jagat raya, sekejap ada di mana-mana, sekejap ada di arah, sekejap ada di lautan, sekejap ada di daratan. Kenapa? Alam daripada nurnya Rasulullah. Akan tetapi kita kadang-kala lagi melihat dihijab oleh Allah. Sebagaimana malaikat itu ada, tapi kita kadang-kala melihat. Akan tetapi Syekh Jalaluddin As-Suyuti, bagi orang yang dibuka hijab oleh Allah, mendapat kemuliaan dari Allah. Allah membuka hijab sehingga dia melihat. Maaf, contoh. Hijab. Ada bagian tadi yang hijab. Ini baju buka hijab. Oh, ini kurangnya sebenarnya. Sudah selesai. Bagi orang yang Allah buka hijab, banyak para aulia Allah bukan hanya mimpi, tapi bisa yaqadzatan dengan Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah selalu bersama kita, dengan kita, mata kita aja yang kadang melihat. Buktinya ketika kita sholat, kita mengucap Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untuk engkau wahai Nabi, rahmat Allah, berkah Allah untukmu. Kak, damirnya mufrad muzakkar muhatab, orangnya ada hadir. Maka itu kalau kita ingin selalu bersama Nabi, paling tidak rasakan, bayangkan, resapkan seluruh batang tubuh kita ini. Dan dalam kitab tadi kan Ma'rifah daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandang alam semesta pun daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasakan Rasulullah setiap saat, setiap waktu hadir bersama kita. Walaupun kadang hati kita meyakini Nabi ada bersama kita. Rasulullah itu jadi Nabi Rasul, Pak, bukan hanya waktu hidup aja. Mulai dijahirkan alam semesta sampai hari kiamat sudah Nabi dan Rasul terus hidup. Ketika beliau berada di alam dunia, membimbing jasbaniyah dan rohaniyah manusia. Ketika dia pindah alam, maka Rasulullah Abul Arwah membimbing roh-roh kita, membimbing batin-batin kita, membimbing sir kita. Makanya murabi roh itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Rasulullah sudah membimbing batin kita, menuntun kita, membimbing kita dalam ketaatan, dalam kebaikan, kita kebaikan, ketaatan, berarti ada bimbingan Rasulullah. Dalamnya tadi a'yanus sabitah, nurnya Rasulullah. Tapi kalau montong lantih nyambati orang, kawin memitnah orang, maksiat dan terus, itu lain Rasulullah. Roh tamjid, nar ngarannya, iblis dalamnya. Sampai lagi, hendak nar, hendak tuh. Baik, pun duduk pula. Jam 4:30. Masih sanggup Bapak Ibu? Minta maaf, ulun hari ini membacakan kitab karena amanah guru. Nah, ini terima kasih. Sudah Pak lah. Jadi kita ini ada 3 unsur: a'yanul kharijiyah, a'yanus sabitah, kemudian roh tamyiz. Kita hilangkan roh tamyiznya. Nah, orang yang berjalan menuju Allah itu ada 2 makam, ada tanazzul, ada tarakki. Tanazzul martabat 7, ahdiyah, wahdah, wahidiyah,
arwah, amsal, ajsam, insan. Ini namanya tanazzul. Maaf, belum bacakan kitab ini bahasa Bahari, bahasa 300 tahun yang silam. Mungkin kan samalan bahasa kita. Maka tatkala berdampak sifat jamal dan sifat jalal, maka bergeraklah kudrat dan iradat, serta menghitap ya Allah dengan kalimat kun, maka memberi bekas keduanya, maka terbitlah nur daripada zat Allah. Kalau boleh kita ambil pelajaran, martabat pertama namanya ahdiyah. Ahdiyah itu la ta'yin. La ta'yin itu tidak ada yang ada. Alam semesta dan seluruh isinya tidak ada. Langit bumi tidak ada. Dunia akhirat tidak ada. Kursi Lauhul Mahfuz tidak ada. Kadang-kadang ada. La ta'yin ahdiyah, nang ada hanya zat Allah semata, zatul bukti khalisul mutlak yang laisa kamislihi. Allah nang ahad, Allah nang sendirian, nang ada sidin sorangan saja, nang ada bertempat dengan suatu tempat, kena tempat dan waktu itu Allah nama Allah, kada ada ruang, kada hanya sorangan saja, sendirian saja ada sidin. La ta'yin ahdiyah. Nah kayak apa itu? Jangan dipikirkan lagi, dipikirkan stres. Cukup kita meyakini zat Allah inilah sifat idam, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia Allah nang awal, kada ada awalnya, senantiasa ada, kada pernah kada ada. Jangan tabayang Allah itu nang awal, lalu ada nang lain, berarti ada, lalu ada Allah muncul, ada awalnya namanya. Allah nang awal, kada ada awal, selalu ada, kada pernah kada nang awal, selalu ada tadi. Ahdiyah, la ta'in, zatul bukti khalisul mutlak, dirinya aja nang ada, nang lain kada ada. Dan asyik memandang rahasia dirinya. Lalu bahasa mudahnya, Allah Ta'ala berkehendak menciptakan makhluknya. Nah, kehendak dalam rahasia ilmu Allah tadi, berkehendak tadi, iradah. Berkuasa menciptakan, berkehendak, kudrat. Mengetahui ilmu dalam rahasia ilmu Allah, inilah martabat kedua, wahdah, alam wahdah, hakikat Muhammadiyah. Tapi dalam martabat ini, wujudnya qadim, di dalam ini ada juga nama hadi makan Nur Muhammad. Nah, boleh kedua empat tuh. Aman katakan tahu ilmunya. Jangan menyalahkan. Kita makam awam aja dulu. Nah, kalau boleh istilahnya, ibarat seorang insinyur. Insinyur ini ahli maulah rumah. Insinyur ini hebat dengan segala-galanya. Cuma insinyur ini kan ada kehendak apa-apanya. Asik memandang dirinya, ahdiyah namanya. Ujian insinyur, aku dikata insinyur, harap pola rumah. Aku hendak pola rumah supaya tahu bahwa rumah-rumah itu aku yang menciptakan. Supaya rumah-rumah itu mengenal siapa aku. Ini amsalnya. Tapi dalam dirinya, nah dalam rahasia, dalam ilmunya, dalam kehendaknya, dalam dirinya itu hadir dalam rahasia diri Allah. Kalau ibaratnya ujian insinyur, tabayanglah oleh insinyur, bahan apa nang mula-mula maulah rumah itu? Pohon kayu. Amsal. Lalu muncullah dalam pikiran, dalam keinginan insinyur tadi, ngarangnya pohon kayu inilah asal kejadian rumah kayaknya. Asal kejadian papan, treplek, tongkat, pohon kayu. Dalam rahasia pohon kayu itu wahdah hakikat Muhammadiyah. Maka ini yang pertama dalam rahasia Allah, Allah ingin menghendaki menjadi hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rahasianya. Lalu kemudian jadi insinyur tadi, maaf, pohon kayu bentuknya ini. Kena kutabang pohon kayu ini, maaf, digargaji, diulah papan, diulah tongkat,
diolah galagar, lalu berwujud rumah. Nah, ada macam-macam ini, kamarnya ini, tempatnya ini, semua lengkap sudah. Ini martabat yang ketiga, ahdiyah, wahdah, wahidiyah, hakikat insaniyah. Jadi kita nang ada nih, nah barataan, nang tak kumpul di sini, baru kita berzahir ke alam dunia di martabat wahid, ahdiyah, wahdah, wahidiyah sudah. Karena aku ciptakan si ini. Karena berkumpul di Kapuas masuk ke dalam lagi, jalannya ada berlubang-lubang sedikit. Ngarannya apa? Paling kau. Kan ada pengajian ini si ini datang ini. Ada yang membawa air salsabila. Kalau yang pancapakan ngarannya salsabila, air surga. Bukan rasanya banyu. Dari mana? Nur jua. Bangsa sabilah jangan nur barataan wujud nur barataan. Ini tiga martabat ini, ahdiyah, wahdah, wahidiyah, ini martabat qadim dalam rahasia diri Allah, dalam rahasia Allah. Nah, martabat nang keempat, alam arwah. Nah, ini baru namanya muhaddas, berjahir, sudah bernampak makhluk ngarannya. Baik, dalam keterangan ini, ketika Allah Ta'ala berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki menjadikan sesuatu, maka dengan mengatakan kun fayakun, dengan jalal keagungan, jamal keindahan Allah, dengan kudrat kekuasaan Allah, dengan iradat kehendak Allah, dengan rahasia ilmunya Allah, maka zahirlah, nyatalah kenampakan kudrat Allah tadi, iradat Allah tadi, ilmu Allah tadi, jalal dan jamal tadi, maka membekas, menjahir, terbitlah dengan kudrat tadi, namanya nur. Nur itu dari kudrat iradat Allah, ngarannya nur daripada zat Allah. Bagalar nur sudah. Nur tadi dari zat Allah. Kamu dari nang lain, berarti ada nang lain zat Allah Ta'ala. Dari zat Allah tadi maknanya dari kudrat iradat Allah, dari kehendak Allah, majhar jalal dan jamal Allah, kenampakan jalal dan jamal Allah, kudrat iradat Allah menzahir, maka nampak ngarannya nur dari zat Allah. Maka dalam kitab ini nur itu menjadi Muhammad. Maka disebut dengan nama Nur Muhammad. Daripada Muhammad terbit pula nur. Maka nur itu menjadi a'yanus sabitah. Ya roh tadi nang di awak kita nih nah. Daripada a'yanus sabitah terbit pula nur, maka nur itu menjadi api. Cahaya api, jangan api nang tungku lainnya, apaan api bahasa. Cahaya api menjadi semangat, daripada api terbit angin, daripada angin terbit air, daripada air terbit tanah. Nah, jadi kalau batu nahnya kah, nang airnya kah, nang angin apinya, ada lain juga, ada lain nur Muhammad. Bukan asal nur Muhammad daripada parahu sama parahu, haluan banyak dibuka, tahu sama tahu, rahasia jangan dibuka. Nah, adapun yang empat ini, yang turunan tadi, api, angin, air, tanah, dinamakan dengan a'yanul kharijiyah atau
Insan basari namanya. Insan yang berwujud. Makna insan basari ialah yang dapat dilihat dengan mata kepala kita. Ini insan basari nang kawa dilihat, nang kawa dipandang oleh mata kepala kita. Nih, datang tubuh kita ini. Bapak Ibu, kok kayaknya mengantuk kah, tegang lah. Baik. Jadi apa itu insan basari tadi? 4 unsur yang ada di tubuh kita ini. Api, angin, air, tanah. Nang mewujud ini ngarannya insan basari. Nang kawa diraba, nang kawa dilihat oleh mata kasar. Tapi kalau dinaikkan api dari mana? Daripada nur. Nur dari mana? A'yanus sabita. A'yanus sabita dari mana? Daripada nur. Nur dari mana? Nur Muhammad. Nur Muhammad dari mana? Pada nur. Nur dari mana? Daripada zat Allah. Ini dulu sebutin. Jangan titik lah, bahaya. Ini tangga. Sudah. Setengah 4:45 maksudnya. Ini ulun yakin nak hadir banyak aulia Allah. Ada nama Masdulu, ada nama ini subhanallah, ada dari Pagar Nusa, ada Abu Habib, ada di jamaah penjujuk kalbu di sana. Ulun Ustaz Wahyudi luar biasa perjuangannya untuk menegakkan zikir, ngajak orang ke jalan Allah, pengobatan walaupun ada cobaan ujian, maju terus. Nah kayak emas itu makin dibakar makin nyata emasnya. Amin. Orang yakin majlis kita ini penuh cobaan, penuh ujian. Baik. Sekarang kita lihat bahwa kita bertubuh dulu. Tubuh kita nang nyata ini dulu kan. Nang mencugut ini namanya a'yanul kharijiyah, insan basari namanya. Daripada 4 anasar, api, angin, air, tanah. Tapi 4 itu tajalinya, api tajali sifat al-azim. Angin tajali sifat, masih ingat Bapak Ibu? Al-qawi. Air tajali sifat al-muhyi. Tanah tajali sifat al-hakim, tajali sifat Allah Ta'ala. Selanjutnya, tetapi insan basari itu tidak berkudrat, tiada mendengar, tiada melihat, tiada berkata-kata, tiada berpengenalan. Nah, lalu kita yakin nih, nang wujud insan basari, nang mencugut nih, nang sebukuan ini, kada kawa melihat, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa mendengar, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat. Jadi jangan merasa nang melihat ini mata, nang mendengar ini telinga, nang ngomong ini muntung, nang bergerak ini awak. Jangan merasa lain. Kelihatannya benar, nang melihat, nang ngomong, nang bicara insan basari, padahal bukan rahasianya. Akan tetapi nang mendengar, nang melihat, nang berkuasa, nang berpengetahuan dari insan basari itu ialah a'yanus sabitah, insan hakiki pun namanya. Makna insan hakiki itu ialah yang sebenarnya diri kita. Inilah yang berkodrat pada urat kita. Allahu Akbar. Jadi yang sebenarnya Bapak Ibu yang mulia, yang berkelakuan, yang berbuat insan hakiki, a'yanus sabitah, disebut dengan roh, nang asal kejadiannya daripada Nur Muhammad. Maka sebenarnya yang melihat itu adalah a'yanus sabitah, jahir pada mata. Yang melihat itu adalah ayat yang menentu a'yanus sabitah, jahir pada telinga. Kalau boleh bahasa
Nang melihat ini roh nampak pada mata. Roh itu ya, itu ayat sabitah. Yang mendengar ini roh nampak pada telinga. Yang ngomong ini roh nampak pada muntung. Nang bagian ini roh nampak pada anggota. Dibuka rahasianya. Coba lihat. Kalau orang rohnya kada ada lagi Bapak Ibu. Mata kada melihat. Muntung kada kau bersuara. Telinga kada kau mendengar. Awak kada kau bergerak. Kenapa? Rohnya kada ada. Ayat sabitahnya kada ada lagi. Digeri-geri ya kada tak ulihin lagi ya. Untuk sering hantu benar. Nah, kenapa kita bisa melihat? Roh yang melihat zahir pada mata. Roh yang mendengar zahir pada telinga. Roh yang berkata-kata zahir pada mulut. Roh yang berpikir zahir pada otak. Roh yang berkehendak zahir pada hati. Roh yang berbuat zahir pada anggota. Berarti ini gawiannya siapa? Gawiannya roh. Nang bicara ini gawiannya roh. Nang melihat gawiannya roh. Nang berzikir gawiannya roh. Nang sembahyang gawiannya roh. Itu dulu. Jadi pindah daripada alam basari, alam ayanul kharijiyah, pindah makamnya kepada makam alam arwah, makam ayanus sabitah. Maka dalam perasaan kita nang sembahyang, nang berzikir, nang bertasbih, ini adalah ayanus sabitah atau roh atau disebut nur Muhammad. Tetapi insan hakiki itu pun, nah, nang a'yanus sabitah, nang roh kita ini pun, Bapak Ibu yang mulia, tidak berkudrat, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkata-kata, tidak berpengalam. Nah, oh ternyata dikira nang melihat itu roh. Nang mendengar roh, nang berkata-kata roh, nang berzikir roh, atau ayanus sabitah, bujur pada tangan kedua. Tapi ternyata bukan gawian roh. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka menanya kepadamu tentang roh, hai Muhammad. Kabarkan, roh itu urusan Allah. Roh itu af'alnya Allah. Roh itu majhad rahasia kebesaran Allah. Kadang mengetahui hanya sedikit tentang rahasianya. Oh, berarti insan hakiki itu roh pun tiada berkudrat, tiada mendengar, tiada melihat, tiada berkata-kata, tiada berpengalam. Hanya yang berkudrat nang mendengar, nang melihat, nang berkata-kata, nang berpengalam. Pada insan hakiki itu ialah si wujud am. Nah, naik pula wujud am. Jadi terlihat roh. Oh, ternyata bukan gawian roh, itu wujud am yang bertajalli nang nampak melihat, nang nampak mendengar, nang nampak berkata-kata, nang nampak berkehendak, nang nampak berbuat. Itu wujud am. Apa itu wujud am? Wujud am itu adalah sifat dari Allah. 7 sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat ini terlihat sifat kita, padahal sifat Allah yang mustanir, yang menjahir kepada hamba. Kelihatan sifat hamba pada sifatnya Allah. Nah, sifat Allah yang 7 ini namanya wujud am. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menaik lagi makam panak si ayanus sabitah, kenampakan terjadi sifat Allah. Nang melihat, inilah nang ujar Datuk Kalampayan, matikan dirimu sebelum engkau mati. Apa maknanya?
Mutu qabla an tamut. Setelah kita mengenal asal kejadian kita daripada Nur Muhammad, maka makam yang kedua mematikan diri. Nyambung. Mana ujian kelam ayat? La qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun bil haqiqati illallah. Tiada yang berkuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang berpengetahuan, tiada yang hidup, tiada yang melihat, tiada yang mendengar, yang berkata-kata, pada hakikatnya hanya Allah. Maka nampak bazhar tajalli daripada melihat, tajalli basarnya Allah. Mendengar, tajalli samanya Allah. Berkata-kata, tajalli kalamnya Allah. Berkehendak, tajalli ilmunya, iradatnya Allah. Tahu, tajalli ilmunya Allah. Hidup, tajalli sifat hayatnya Allah. Berbuat, tajalli sifat kudratnya. 7 sifat majhar, kenyataan daripada sifat Allah. Tapi sifat Allah yang hakiki, laisa kamitslihi syai'un. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mulia, wujud am itu tadi nang 7 sifat tadi nang nampak nih, nang melihat, nang pandil, nang melihat apa nih, nampak sifat Allah. 7 sifat Allah nang nampak pada sifat ma'ani, majhar tajalli sifat Allah. Matikan diri sebelum kita mati, artinya sudah kita mati, ada lagi berarti nampak nang hidup siapa? Si Hayyun. Nang melihat siapa? Basirun. Yang mendengar siapa? Sami'un. Yang melihat siapa? Basirun. Yang mendengar siapa? Mutakallimun. Allahu Akbar. Mana kita, Pak? Kada. La haula wala quwata illa billah. Lalu wujud am ini diumpamakan bayang-bayang yang ada di dalam cermin. Wujud muhit itu diumpamakan orang yang bercermin. A'yanus sabitah itu diumpamakan cermin. A'yanul kharijiyah itu diumpamakan rumah cermin. Nah, jadi kalau kita boleh amsalkan, a'yanul kharijiyah, batang tubuh kita nang kasar ini seperti figuran. A'yanus sabitah, roh ini seperti cermin. Nang di dalam cermin itu namanya wujud am. Nang bercermin itu wujud muhit. Apa itu wujud muhit? Zat Allah nang wajiban wujud, nang laisa kamitslihi syai'. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nampak benar. Al-alam mir'atul haq, alam nyata cermin rahasia Allah. Allah menampakkan rahasianya. Ini pemahaman dari Syekh Burhanuddin Ulakan yang berguru dengan Syekh Abdul Rauf. Kemudian taraki, tadi kan tanazul, taraki. Daging kita yang ada nih, nah, ini daging. Bukan daging, melainkan dahulunya karena tulang. Tulang bukan tulang, melainkan urat dahulunya. Urat bukan urat, melainkan darah dahulunya. Karena darah itu darah, melainkan api dahulunya. Nah, karena api itu bukan api, melainkan cahaya a'yanus sabitah dahulunya. Karena cahaya a'yanus sabitah itu cahaya a'yanus sabitah, melainkan Nur Muhammad dahulunya. Nur Muhammad itu bukannya Nur Muhammad, melainkan Nur Zat Allah dahulunya. Nur Zat Allah bukan
terbit sendiri melainkan bekas si wujud am. Nah, si wujud am bukan berdiri sendiri melainkan berdiri si wujud am pada wujud muhit. Makna wujud muhit itu adalah zat Allah semata yang laisa kamitslihi. Kira-kira dengan keterangan ini jelas Pak? Inilah makna hakikat la ilaha illallah. Bagi mubtadi la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Kan yang berhak disembah, diibadati, diataati hanya Allah. Bagi mutawassit la ilaha illallah, la matluba bihaqqin illallah. Kadang wadah meminta, bergantung, bersandar, berhajat hanya kepada Allah. Bagi orang mutawassit muntahi la ilaha illallah, la mawjuda bihaqqin illallah. Selanjutnya sedikit sebagai penutup kajian kita. Ini kan bersambung karena jadi jawab guru karena ini hanya pembukaan, belum pemulaan. Belum akhirat ini hanya pembuka. Karena udah sini sambung lagi karena ujar Syekh Abdul Rauf, bermula yang sebenar-benar diri itu nyawa atau roh. Yang sebenar-benar roh itu Nur Muhammad. Yang sebenar-benar Nur Muhammad itu sifat. Dan sebenarnya sifat itu zat hayat. Bukan zat hayun tetapi tiada lain. Kata setengah ulama bermula yang sebenarnya diri itu roh. Ada tatkala ia rasuk bagi sekalian tubuh nyawa namanya. Dan tatkala ia keluar masuk itu napas namanya. Dan tatkala ia berkehendak kepada suatu hati namanya. Dan tatkala ia ingin akan sesuatu itu nafsu namanya. Dan tatkala ia dapat memilih akan sesuatu ikhtiar namanya. Dan tatkala ia ingat akan sesuatu arif namanya. Dan tatkala ia percaya akan sesuatu iman namanya. Dan tatkala ia dapat memperbuat akan sesuatu akal namanya. Dan pohon akal itu ilmu. Dan ilmu itulah yang sebenarnya diri. Dan ilmu itulah yang zahir Tuhan. Seperti sabda Nabi, al-zahiru rabbi wal batinu abdi. Artinya hamba Allah yang dibuka rahasia ilmu makrifat inilah yang melihat zahir rahasia kebesaran Allah. Tetapi ingat Pak, kalau boleh diibaratkan bibi lawan pecal. Pecal ya pecal, bibi ya bibi. Jangan pecal mengaku bibi. Hamba ya hamba, Allah ya Allah. Jangan mengaku Tuhan kita. Ini ada nama aku, ini Pak Allah Ta'ala suruh kuat Allah. Jangankan mengaku Tuhan, mengaku ada aja kan ada. Nah kayak apa nggak mengaku Tuhan? Memang pada diri ini nampak rahasia kebesarannya. Kenyataan majhar rahasia kebesaran Allah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana kau menatap, kemana kau melihat, kemana kau memandang, nampak rahasia kebesaran Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Kalau dibolehkan, ini diibaratkan amsal. Zat Allah amsal, maaf tidak seperti itu. Seperti air yang meluas, ngarannya lautan. Bergerak, ini jasa Muhammad Naqis, bergelombang. Itu nur, ibarat Nur Muhammad. Terlihat bergelombang itu apa yang kenyataannya padahal banyu juai. Pecah, buih ngarannya. Nah kita ini ibarat buih. Jangan bakaku lautan, kaharatan. Cuman buih zatnya dari gelombang dari air. Kita ini ibarat maaf amsal.
Allah itu amsal seperti matahari. Amsal pada kata Allah Ta'ala. Kita Nur Muhammad itu seperti sinarnya. Biasanya ini ngarannya alam semesta. Ini biasa, ini dari mana? Dari sinar. Sinar dari mana? Dari matahari. Sinar lain matahari, tapi kadang zatnya dari matahari. Biasa bukan sinar, tapi dari sinar. Jangan bakal waktu, cuman biasa tetap dari sinar, sinar dari matahari. Matahari tetap matahari. Kayak apa mataharinya? Laisa kamislihi. Ini majhar rahasia kebesarannya para taala. Inilah yang disebut dengan nama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada lain juga kenyataan. Barangkali ini yang dapat ulun sampaikan pada kajian kita sore ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat hidayah kepada kita semua. Sehingga kita dalam ahlus sunnah wal jamaah. Ini ilmu yang kita ungkapkan adalah pakaian batin, pakaian roh, pakaian sir kita. Hamba tetap hamba, Allah tetap Allah. Maka itu ujar Allah mengkabarkan kepada Rasulullah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kabarkan oleh wahai Muhammad Rasulullah kepada semua hamba-hambaku, jika mereka benar-benar mencintai aku, ikuti aku. Siapa ikuti aku? Aku siapa? Rasulullah. Fattabi'uni, umpati Rasulullah. Zahir dan batin. Mana zahir Nabi? Beramal, beribadah. Mana batin Nabi? Lebur, kita lenyap dalam lautan nurnya Rasulullah. Inilah makna salawat. Allahumma salli wa sallim ala ruhi Sayyidina Muhammad bil arwah. Salawat dan salam akan roh Nabi Muhammad pada sekalian roh-roh yang ada. Kita kalau bergerak, kalau bersuara karena ada roh. Roh kita ini dari rohnya Rasulullah. Dari nurnya Rasulullah. Setiap orang mengandung nur-nurnya Rasulullah, roh-rohnya Rasulullah. Cuman kualitas waktunya beda-beda. Ada yang 1000-an, ada yang 2000-an, ada yang 1.000.000, tergantung makrifat suhud dan makrifatnya. Ada juga yang 5 watt aja kirim-kirim, anak pagat, anak ini toilet, Idul Adha, Idul Fitri. Ada yang pagat lalu. Tapi ada juga yang nur Rasulullah dalamnya, ada juga roh tamyiz atau nar, tergantung mana. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Zahir Nabi umpati, batin Nabi umpati. Mana batin Nabi? Lebur dalam lautan nurnya Rasulullah. Seseorang tidak akan mencapai makam wilayah kewalian hanya dengan mengadakan amal ibadahnya, melainkan fana dan istighraq dengan nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dalam rasa dan pada sirnya tinggal laginya ada nurnya Rasulullah. Nanti pandang segala gawian nurnya Rasulullah. Panak kita gawian Rasulullah. Bukan hasilnya gawian kenampakan kudrat iradatnya Allah. Bukan hasilnya laku afalnya Allah. Mari kita bersama-sama mudah dengan Nabi zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita. Dan ini adalah pembelajaran ujar Abah Guru. Ini bab pertama, belum intinya, hanya pembuka Yesudin. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini ulun lebih khusus kita semua dapat mengambil hikmah terus bersama-sama menghilangkan ego keakuan kita, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Selalulah kita berada di hadrat Allah siang dan malam. Hanya kepada Allah tempat kita berserah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang mulia, semoga Allah meridai kita, membimbing batin kita menuju hadrat Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala ruhi Sayyidina Muhammad bin Arwah. Wa salli ala jasadi Sayyidina Muhammad bin Ajsad. Wa salli ala qabri Sayyidina Muhammad bin Qubur. Allahumma balligh ruha Sayyidina Muhammad minna tahiyatan wassalama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afa wal-ghina. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin waj'alna minal 'ulama'il 'amilin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabb, dengan kemuliaan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seluruh nabi dan rasul berwasilah kepada beliau dalam berhajat kepadamu ya Allah. Kami hamba-Mu yang penuh bergelimang dosa dan maksiat, di hari yang mulia ini, di Majlis Ta'lim Al-Hikmah ini ya Allah, dengan hak nur Nabi yang meliputi wujud diri dan seluruh alam ini, kami berhajat kepadamu ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Hajat-hajat kami sangat banyak ya Allah. Hajat yang paling utama, tuntun bimbing kami ke jalanmu ya Allah. Tanpa bimbinganmu kami sesat ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghiitsu, aghithna ya Allah. Fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Rabb, jangan kau lepaskan kami darimu walau sekejap mata saja. Jangan kau biarkan kami mengurus diri kami walau sekejap saja ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balik hati ini, tetapkan hati kami dalam taat ibadah kepadamu ya Allah. Jangan kau palingkan hati kami mabuk dengan dunia dan melupakanmu ya Allah. Jadikan dunia ini alat bagi kami untuk bertambah dekat kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, inilah kami hamba-Mu yang bergelimang dosa, yang penuh dengan maksiat yang banyak, datang menghadap ke hadrat-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sucikan kami dari dosa zahir dan batin kami. Lebih-lebih dosa-dosa batin, rasa wujud kami ada, rasa kami yang bergerak, rasa kami yang berbuat ya Allah. Pada semuanya adalah rahmat-Mu, pertolongan-Mu, bantuan-Mu, bimbingan-Mu. Karena maka kenyataan terjadi sifat-Mu ya Allah, terjadi af'al-Mu ya Allah. Kami mengambil rasa kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Yang ada hajat-hajat rahasia kebesaran-Mu ya Allah. Kami terhijab dari memandang kebesaran-Mu pada diri kami ya Allah. Buka hijab-hijab isi kami, lezat nikmat hanya dengan-Mu ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa khri. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Ya ilahi wa maliki, anta ta'lam kaifa hali. Anta ta'lam kaifa hali.
خلالي واجعل الجنة خلالي أستغفر الله رب kami dalam hakikat la ilaha illallah. Tidak ada yang ada, hanya Engkau yang ada. Fana, lebur lenyap diri kami. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nampak hanya rahasia kebesaran-Mu yang ada, ya Allah. Kami mohon pengampunan diri kami yang zalim, yang bergelimang dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, lezatkan kami hanya denganmu ya Allah. Lezatkan kami dalam berzikir mengingatmu ya Rabb. Lezatkan lisan, hati, roh, sir kami menyebut asma-Mu. Lidah kami menyebut la ilaha illallah. Detak jantung kami menyebut Allah, Allah. Turun naik nafas kami menyebut asma-Mu. Allah, Allah. Sir kami menyebut asma-Mu. Tiada yang ada, hanya Engkau ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Izinkan lidah hati kami mengucap kalimat tauhid. Kita baca sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadikan kalimat ini ya Allah menghujam pada sir, hati, batin, perasaan, jiwa kami dan lidah kami sampai akhir hayat kami ya Allah. Jadikan darah daging kami menyebut asma-Mu Allah, Allah. Leburkan rahasia diri kami atas nur Nabi-Mu ya Allah, atas nur kebesaran-Mu, nur kudrat iradat-Mu ya Allah, nur kudrat zat-Mu ya Allah. Leburkan kami dalam rahasia, tuntun kami ya Allah. Kami tak bisa mengenal tanpa Engkau yang membimbing kami ya Allah. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Kami tak akan mengenal-Mu ya Rabb tanpa bimbingan-Mu ya Rabb. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kumpulkan kami di alam barzah bersama Rasul yang kami cintai. Kumpulkan kami di padang mahsyar bersama Rasul yang kami cintai. Kumpulkan kami di surga bersama Rasul yang kami cintai ya Allah. Allah bihaqqi nabika sallallahu alaihi wasallam. Arina wajhan nabika sallallahu alaihi wasallam yaqdatan wa manama fid dunya wal akhirah fi kulli syai'. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, jadikanlah perkumpulan kami hari perkumpulan yang menambah dekat kami kepadamu, membuat Engkau reda dan cinta kepada kami ya Allah. Mendapat syafaat daripada junjungan Nabi kami Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadikan masjid ini adalah majlis taman-taman surga. Majlis orang-orang yang asyik denganmu ya Allah. Masjid orang yang buka hijab tentang hakikat dirinya. Jika tidak memandang yang lain, hanya memandang rahasia kebesaranmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa rizzatan nazri ila wajhikal karim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah, dengan hak nur Nabi kami, dengan wujud nur Nabi yang ada pada diri yang ada ini, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum